sosial yang dibentuk oleh pengalaman, lalu bahasa, dan juga sosial budaya dalam bermasyarakat. Dan menurut pemikiran James Averill, emosi bukan hanya respon biologis, melainkan peran sosial yang diatur oleh norma dan dipelajari melalui lingkungan sosial. Bodoh banget gue. Di sini saya akan menjelaskan 4 aturan emosi menurut James Averill. Nah, yang pertama ada rules of appraisal, yang artinya aturan penilaian yang menentukan emosi apa yang dirasakan, lalu kepada siapa emosi itu dirasakan, dan menentukan emosi tersebut dianggap positif atau negatif. Nilai yang kedua segini nih. Wah, seriusan? Kok bisa sih? Kan padahal lu pinter. Kata gue bisa lebih. Malu sih. Apaan sih, nggak boleh kayak gitu. Nggak semua orang itu harus berhasil terus. Ada kalanya gagal juga. Unik ya, satu kejadian bisa bikin perasaan beda itu tergantung respon. Yang kedua ada rules of behavior, artinya aturan tingkah laku, mengatur bagaimana emosi diekspresikan, apakah ditunjukkan atau disembunyikan, dan serta kapan diekspresikan di ruang publik atau pribadi. Jangan yang sini malu rep orang. Jadi itu kan ini sabar ya. Yang ketiga ada rules of prognosis, artinya aturan prognosis, mengatur lamanya emosi dirasakan serta bagaimana emosi dimulai, lalu berkembang dan diakhiri. Kita abis ini kemana? Api, kamu kenapa ya? Kok gue cuma kurang nilai aja? Iya, itu tahu kok. Kamu jangan terlalu bersepikiran nilai ya. Sekarang kamu fokus aja ke masa depan dan perbaiki apa yang salah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada rules of attribution, yang artinya aturan atribusi, mengatur cara seseorang menjelaskan penyebab emosi dan bagaimana emosi tersebut bisa dikomunikasikan secara sosial. Gak tahu sih kalau misalkan ada bu itu. Abeba kenapa? Kok sedih banget sih? Gak apa-apa kok, cuma kurang tidur aja. Karena kita nggak bisa jujur tentang perasaan kita, karena kita takut dianggap lemah orang lain. Ini minum. Emosi adalah hasil konstruksi sosial yang dipelajari melalui norma dan juga budaya, sehingga masyarakat ini memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan emosi. Aku kira emosiku itu sepenuhnya milikku. Tapi ternyata aku belajar kapan harus merasa, kapan harus menahan, dan kapan harus berhenti. Aku pasti bisa menjadi lebih baik. Masa lalu biarlah berlalu. Masa depan akan aku hadapi dengan sebaik mungkin.